Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La hawla wala quwata illa billah. Amma ba'du. Di sini kami dari kelompok 11 Filsafat Pendidikan Islam Hilya Rafidah, Lailatul Farihah, Fatwatun Nisa, dan saya sendiri Zaidul Khair. Di sini kami akan menyampaikan presentasi kami tentang tema pemikiran pendidikan Islam Ahmad Dahlan Hasyim Asy'ari. Langsung saja, presentasi yang pertama akan saya sampaikan sendiri tentang pemikiran pendidikan Islam menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan. Yang pertama, amal usaha Muhammadiyah merupakan refleksi dan manifestasi pemikiran pendidikan Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam bidang pendidikan dan keagamaan. Nomor 2, tujuan pendidikan menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah untuk membentuk manusia yang alim dalam ilmu agama, berpendapat luas dengan memiliki pengetahuan umum, siap berjuang, mengabdi untuk Muhammadiyah dalam menyantuni nilai-nilai keagamaan pada masyarakat. Pemikiran pendidikan Islam menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Yang pertama, suatu bangsa tidak akan maju jika warganya bodoh. Hanya dengan pengetahuan suatu bangsa akan menjadi baik. Ini pernyataan Kiai Haji Hasyim Asy'ari ketika beliau menyikapi kondisi pendidikan negara Indonesia yang terbelakang saat itu. Kedua, terdapat beberapa perubahan dan pembaharuan yang dilakukan pada masa kepemimpinan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Selanjutnya, persamaan dan perbedaan pemikiran pendidikan Islam menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang akan disampaikan oleh presentasi selanjutnya kepada Mbak Fatwatun Nisa, dipersilahkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya yaitu persamaan dan perbedaan antara pemikiran pendidikan Islam Kiai Haji Ahmad Dahlan dan pemikiran pendidikan Islam Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Dalam persamaan pemikiran keduanya, kita akan membahas 5 pembahasan, yaitu yang pertama tujuan. Dalam tujuan ini ada 3 tujuan yang sama antara pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yaitu yang pertama, pendidikan Islam diharapkan mampu mencetak manusia-manusia yang memiliki kapasitas keahlian sesuai dengan potensi yang dimilikinya dan kemampuan untuk mengaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Itu untuk tujuan yang pertama. Untuk tujuan yang kedua, yaitu pendidikan Islam diharapkan berorientasi kepada kebutuhan masa depan dengan tidak meninggalkan nilai-nilai keagamaan atau nilai-nilai yang sudah diajarkan oleh Islam agar mendapat kebahagiaan dunia akhirat. Untuk tujuan yang ketiga, yaitu pendidikan Islam sebagai upaya penyadaran kembali bahwa segala sesuatu akan kembali pada Sang Pencipta. Itu ketiga perihal tersebut adalah tujuan yang ada dalam pemikiran pendidikan Kiai Haji Ahmad Dahlan dan pemikiran pendidikan Islam menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Untuk yang kedua, yaitu materi pendidikan. Dalam materi pendidikan ada 3 persamaan untuk pemikiran keduanya. Yang pertama yaitu ilmu agama adalah ilmu yang wajib dipelajari tiap muslim. Yang kedua, ilmu profan merupakan ilmu yang tidak boleh ditinggalkan sebagai upaya untuk membekali diri terhadap perkembangan dan tuntutan zaman. Untuk yang ketiga, yaitu mengintegrasikan aspek nilai-nilai agama dan pengetahuan umum, iman, dan kemajuan teknologi sehingga dihasilkan sosok generasi muslim terpelajar yang mampu hidup di zaman modern tanpa terpecah kepribadiannya. Ketiga hal tersebut adalah persamaan dalam materi pendidikan. Yang ketiga yaitu konsep metode pendidikan Islam. Dalam konsep metode pendidikan Islam, keduanya menggunakan metode yang bervariasi dalam proses pembelajaran, yang mana metode tersebut telah disesuaikan dengan materi dan kondisi siswa.
Selanjutnya yaitu manajemen lembaga. Dalam manajemen lembaga, keduanya telah meletakkan ide madrasah dengan sistem klasikal dan juga keduanya telah berkembang pesat di Jawa. Untuk yang kelima yaitu pembaharuan yang berorientasi pada sumber Islam yang murni. Untuk perbedaannya akan diterangkan oleh. Kemudian perbedaan yang pertama dari segi tujuan. Menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendidikan dikategorikan sebagai aliran progresivisme rekonstruksi sosial. Kemudian menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendidikan dalam kategori esensialisme perennialisme. Yang kedua, dari segi materi. Menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan, beliau menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai sumber untuk menelaah keilmuan secara langsung dan mengkritik materi-materi yang bersumber dari kitab klasik. Sedangkan menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari, kitab-kitab klasik yang merupakan karya para mujtahid terdahulu dianggap sangat masih perlu dikaji dan ditelaah ulang sebagai bahan referensi dan pengayaan materi. Yang ketiga, dari segi konsep metode pendidikan Islam. Menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan, metode tradisional yang dipakai pesantren dalam penguasaan suatu kitab klasik dianggap sangat tidak efisien dan sangat tidak efektif karena membutuhkan waktu yang sangat lama dan menghasilkan pola pikir yang tidak kritis sehingga metode tradisional ini tidak perlu dikembangkan lagi. Sedangkan menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari, meskipun menggunakan metode yang bervariasi, namun beliau tetap berpegang dan mempertahankan metode sorogan dan bandongan dalam kelas musyawarah. Kemudian yang terakhir dari segi manajemen lembaga. Menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan, mengembangkan lembaga pendidikan Islam di bawah manajemen organisasi Muhammadiyah di tiap daerah dengan kepemimpinan lembaga berdasarkan pemilihan organisasi. Sedangkan menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari, madrasah yang didirikannya dalam lingkungan pesantren yang berorientasi pada pengembangan manajemen pesantren yang inovatif sebagai jawaban bagi tantangan zaman yang telah dihadapi. Kemudian tentang implikasi penerapan pemikiran pendidikan Islam Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam pengembangan pendidikan Islam di Indonesia. Yang pertama, dari segi materi pendidikan, dalam mengajarkan materi pendidikan, Kiai Haji Hasyim Asy'ari tidak hanya mengajarkan ilmu agama Islam saja, tetapi juga mengajarkan ilmu lainnya, seperti ilmu bumi, matematika, bahasa Melayu, bahasa Belanda, dan bahasa Latin. Sedangkan materi pendidikan menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah pengajaran Al-Quran dan hadis, membaca, berhitung, ilmu bumi, dan menggambar. Selanjutnya, yang kedua dari segi kurikulum. Kiai Haji Hasyim Asy'ari mendirikan pesantren yang dalam penilaiannya terdapat aspek pengembangan intelektual dan aspek pengembangan kepribadian. Bahkan kajian yang menjelaskan tentang akhlak termasuk dalam kurikulum wajib. Sedangkan Kiai Haji Ahmad Dahlan lebih menekankan pada pengetahuan umum di sekolah yang didirikannya. Kemudian yang terakhir, dari sistem penyelenggaraan pendidikan. Pada saat pesantren yang didirikan Kiai Haji Hasyim Asy'ari menyelenggarakan pendidikan harus memenuhi syarat-syarat kesehatan. Sedangkan sekolah yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan cenderung mirip dengan sistem pembelajaran pada masa Belanda. Sekian dari kami. Apa yang kami sampaikan, apa yang kami presentasikan semoga bermanfaat kepada antum semua. Dan terima kasih sudah melihat dan mendengarkan apa yang kami presentasikan. Dan apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, kami meminta maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.